Ada seorang bernama Asma bin Kharijah. Dia menasihati putrinya yang mau melaksanakan perkawinan. Penting sekali. Banyak orang itu ingin membuktikan cintanya kepada anak yang dipersiapkan bukan anaknya untuk berkeluarga, tapi resepsinya, acaranya. Mengeluarkan ratusan juta hanya sekedar untuk 1 hari, 2 hari. Tapi anak tidak dipersiapkan untuk menjadi istri harapan suami. Atau yang laki juga demikian, tidak dipersiapkan untuk menjadi suami harapan istri. Biaya besar-besaran perkawinan, 2 bulan cerai. Yang paling penting itu mempersiapkan bagaimana untuk mereka berkeluarga, menjadi suami harapan istri, menjadi istri harapan suami. Ini nasihat kepada putrinya. Ya ibnati innaka isti, wahai putriku, kamu hidup fi ushin aliftimi, ada di sangkar yang sudah kamu kenal, ila firashin lam ta'lafi, sebentar lagi kamu akan tidur ada seranjang dengan orang yang tidak kamu kenal. Dulu kamu seranjang sama ibu, kamu sekamar sama ayah, kamu hidup di rumah dengan ibu dan ayah yang dilayani. Yang dulu kamu tadi itu pakaiannya kotor, ibumu yang mencucikan, ibumu yang memasakkan, ibunya kamu yang menatakan masak, ibunya kamu yang membersihkan piring-piring, cangkir-cangkir. Kamu hidup bagaikan ratu. Tapi kamu sebentar lagi kamu hidup dalam keluarga yang kamu tidak kenal, yang mendampingi kamu orang lain. Kamu akan bertemu dengan mertua, bukan orang tuanya kamu. Diingatkan sama dia tadi itu. Banyak sekali ada di situ diingatkan. Di antaranya, kalau kamu tadi itu melihat suami kamu bertemu dengan suami kamu, wala talhafi anhu fayaglaki, jangan kamu itu menutup rapat-rapat selimut kamu di hadapan suami kamu. Kamu akan ditinggal loh sama suami kamu. Artinya pandailah kamu merayu ada di kamar. Jangan kamu tadi itu menjadi jaga image di hadapan suami kamu, sehingga kalau dia nggak mulai, ya aku nggak mulai, malu dong, aku perempuan, aku harus dirayu dulu. Jangan. Nanti akhirnya suami kamu akan meninggalkan kamu. Kemudian kalau suami kamu itu mendekat kepada kamu, jadilah kamu perayu ulung. Tapi ketika suami kamu tadi itu menjauh daripada kamu, jangan mendekat dulu. Kenapa? Mungkin ada masalah ada di luar, yang jika kamu mendekat, imbasnya nanti kepada kamu. Sampai akhirnya begini, ihfadhi ainahu wa udhunahu wa anfahu. Jaga ya mata suami kamu, telinga suami kamu, dan hidung suami kamu. Fala yanduran ilaiki illa jamalaki. Jangan sampai mata suami kamu melihat kamu kecuali kecantikan kamu. Berpaes di hadapan suami, nampak cantik di hadapan suami. Jangan merengut, berseri-seri di hadapan suami kami, di hadapan suami. Jaga mata suami kamu, jangan melihat kamu kecuali keelokan kamu, kecantikan kamu. Wala yasma'an minki illa husna sautiki. Jangan sampai mendengarkan dari kamu
kecuali keindahan suara kamu. Tutur kata yang indah. Jangan nanti minta cerai aja mas. Jangan nanti bahasanya bahasa kasar. Kemudian wala yashumman minki illa tibaki. Jangan sampai suami kamu mencium kecuali bau harum kamu. Minyak yang semerbak kamu. Pakai minyak jangan untuk keluar. Pakai minyak ketika akan menghadap kepada suami. Lah kalau sudah di dalam rumah demikian, maka disitulah terjadi qurratul ain. Istri akan menjadi bahagia. Kalau keluar, masya Allah seperti pengantin wajahnya. Make up dimenorkan. Belum keluar dari rumah 100 meter baunya udah sampai minyak wanginya. Pakaiannya yang bagus-bagus. Ada di rumah bau dapur. Itu make up untuk dipakai membahagiakan orang lain yang memandang. Al-Faqir ingin menerangkan bagaimana pengalaman ada di rumah Al-Faqir ketika masih kecil antara Abah dan Umi. Abah itu kalau bangun malam kira-kira jam 2 atau setengah 3 bangun. Umi juga bangun. Abah ke kamar mandi sholat. Umi mandi rapi sholat. Abah bangun meninggalkan kamar tidur. Dulu tuh pakai kebas, pakai apa, sapu lidi itu dibersihkan, dikencengkan lagi bantalnya, kemudian kasurnya begitu. Pagi sebelum subuh Umi sudah dandan, udah bersih, nggak kelihatan alafu kepet. Apa kepet itu? Kumus-kumus. Iya, kumus-kumus ya. Nggak kelihatan bangun tidur, apalagi mata masih kotor. Udah bersih, udah mandi. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Kemudian dibuatkan, jadi malam sebelum tidur, karena Abah itu qiyamulailnya agak panjang, dibuatkan kopi. Dibuatkan kopi, taruh ada di termos. Dulu itu gahwanya gahwa syarih. Jadi kopinya sendiri, air masaknya sendiri, kemudian kapulaganya sendiri, nanti Abah yang mengadonin sendiri gitu. Setelah itu duduk bersama. Mungkin dibuatkan gedang goreng atau itu dan ini, duduk sambil baca wirid gitu. Setelah itu masuk. Abah ada daras, Umi ada di dapur. Yang masak belum pernah pembantu. Pembantu itu untuk membantu masak, bukan memasakkan. Itu dulu. Jadi di rumah belum pernah dimasakkan sama pembantu. Kopi suami belum pernah dibuatkan oleh pembantu. Jadi pembantu bukan ahli masak. Yang ahli masak istri. Tata makan, ada tamu atau enggak ada tamu. Kalau kita makan berkeluarga gitu ya, jadi tidak pernah makan sendiri-sendiri kita dulu, berjamaah. Kalau kita makan duduk semuanya nih anak-anaknya, enggak ada satupun yang berani ngambil atas satu tempe sampai Abah hadir. Sampai Abah hadir. Terus itu begitu berlangsung. Malam habis isya, kamar tidur itu diukup dengan gahru. Kemudian dikasih kembang melati, diparutkan jeruk purut. Jadi masuk kamar mandi, masuk kamar apa? Kamar tidur tuh wangi. Kemudian berpaes.
si istri ini. Sekarang kadang-kadang berhias ya. Sekarang kadang-kadang Masya Allah males. Itu pempes ditaruh ada di pojokan kamar. Masuk kamar seperti masuk WC. Masuk kamar seperti masuk WC. Yang membuatkan kopi pembantu. Yang membuatkan teh pembantu. Yang membuatkan jajan pembantu. Istri membuatkan kopi pahit. Akhirnya dilihat, kok pinteran pembantu nih ya. Jangan-jangan pembantunya lebih mudah. Akhirnya suami, wah hebatan pembantu daripada istri aku. Kenapa? Salah kamu tidak menjadi perempuan solihah. Salah kamu tidak menjadi perempuan solihah. Ini yang harus dijaga. Dahulu itu kalau abah punya waktu duduk gitu, ada buah mangga misalnya atau buah kates, Umi itu bawa talam, ditaruh ada di talam sambil bawa piring, itu diiris di muka abah, buah mangganya diiris, dipotong-potong, dimakan. Jadi bukan pembantu yang buat, sambil bicara-bicara, bincang-bincang begitu. Duduk bersama. Mesra begitu. Al-Faghir waktu itu masih kecil. Kadang-kadang ngambil mangganya, Umi yang menegur. Minta sama abah. Nggak boleh anak langsung ngambil gini. Minta dulu sama abah, minta dulu sama bapak. Tapi abah juga begitu, nggak apa-apa. Yang masuk ke perut anakku sama masuk dengan perutku gitu. Kita menyaksikan itu, omongan itu kita menyaksikan, akhirnya jadi tarbiyah bagi kita. Nah ini kadang-kadang, Masya Allah, kawin dengan perempuan nggak terdidik demikian. Akhirnya suami ngajarin cara buat kopi yang enak itu begini, teh enak itu begini. Masakan misalnya kroket udah gosong dalamnya mentah lagi. Karena itu ayo kita harus bisa membentuk rumah tangga kita rumah surga, walaupun sederhana tapi wangi, bau dahru. Kemudian makanannya lezat, walaupun itu makanan-makanan sederhana, istrinya cantik, Masya Allah. Itu nggak laku itu restoran tuh. Kenapa? Kopi istri saya, buatan istri saya lebih enak daripada kopi di warung. Jajan istri saya buatannya lebih nikmat daripada yang ada di warung. Makanannya lebih lezat daripada yang ada di restoran. Nggak mau makan di luar, lebih baik makan ada di rumah. Sekarang kadang-kadang kepingin makan enak ke warung. Kenapa di rumah nggak enak? Karena ini harus penting qurratu a'yun ini. Jadikan istri-istri kami ya Allah qurratu a'yun, menjadi penghening mata kami. Penghening mata kami. 6.